Selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Legend of the First, The Return of Chen Zhen. Film ini disutradarai oleh Andrew Lau, dibintangi oleh Donnie Yen, Yasuaki Kurata, Suki, Ryu Kohata, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang ahli bela diri sekaligus mantan veteran Perang Dunia ke-1 yang bernama Chen Zhen. Ia berusaha mengakhiri penjajahan dan penindasan terhadap negaranya, yaitu China. Semua orang tahu kalau Chen Zhen telah mati saat perang itu. Oleh sebab itu, hal ini menjadi kesempatan Chen Zhen untuk melanjutkan misinya dengan penyamaran untuk mencari tahu lebih dalam tentang kelemahan para penjajah Jepang. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel ini, support kami dengan cara klik tombol subscribe, juga klik tanda loncengnya. Oke guys, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, berlatar belakang pada tahun 1917 di negara Perancis. Di saat itu, seorang prajurit bernama Chen Zhen dan rekan-rekannya terlibat dalam Perang Dunia I. Berjuang bersama tentara Perancis yang menjadi sekutunya untuk melawan serangan dari pasukan Jerman. Serangan dari pasukan Jerman yang bertubi-tubi dari darat maupun udara membuat pasukan Perancis kewalahan. Dan tak sedikit dari teman-teman Chen Zhen yang histeris akan situasi yang mencekam di saat itu. Ditambah lagi kurangnya amunisi membuat mereka semakin terpojok. Melihat teman-temannya ketakutan, Chen Zhen pun menenangkannya dan mensupport mereka, termasuk kepada rekannya yang bernama Yuan, yang juga sangat ketakutan pada saat itu. Berkat motivasi dari Chen Zhen, mereka pun kembali antusias dan kembali berperang. Setelah mengalahkan pasukan Jerman, Chen Zhen dan teman-temannya akhirnya bisa kembali ke negaranya di China. Beberapa tahun setelah Perang Dunia I, Chen Zhen memulai agresi militernya sekaligus menyembunyikan statusnya karena ia dikabarkan telah meninggal saat peperangan sebelumnya. Dan saat ini, ia menggunakan nama temannya yang telah meninggal, yaitu Yuan. Nama itu ia gunakan untuk menutupi identitasnya sebagai bagian rencana untuk melawan penjajah Jepang di negaranya. Penyamaran pun dimulai dari sebuah klub bernama Casablanca. Di saat itu, Chen Zhen menyamar sebagai penanam modal dan berhasil mendekati pemilik klub malam yang bernama Liu. Dengan pendekatan tersebut, ia berharap bisa menambah kekuatan untuk melawan penjajah Jepang yang telah ia rencanakan bersama teman-temannya. Di saat itu, seorang wanita yang sedang bernyanyi tiba-tiba dihentikan oleh tentara Jepang dan menyuruhnya untuk menyanyikan lagu dari negaranya. Seketika itu, orang-orang yang berada di sana pun menghindarinya. Dan di saat itu juga, Chen Zhen menghentikan nyanyian itu dari piano yang ia mainkan. Tindakan itu mendapatkan apresiasi dari orang-orang Cina, namun juga membuat tentara Jepang marah sehingga hampir saja terjadi baku hantam di sana. Beruntung Liu dapat melerai mereka. Setelah itu, Liu mengantarkan Chen Zhen ke kamarnya untuk beristirahat. Bersamaan dengan itu, terlihat Kiki yang merupakan seorang penyanyi di klub malam itu mengajak mereka untuk minum bersama, namun Chen Zhen menolaknya. Keesokan harinya, Chen Zhen memberitahukan kepada rekan-rekannya tentang keberhasilannya mendekati Liu. Liu yang merupakan orang yang cukup berpengaruh di sana membuat Chen Zhen dan teman-temannya berharap orang-orang Cina bisa bersatu untuk melawan penjajah Jepang. Di lain sisi, Jenderal Li Ziman, petinggi dari pasukan penjajah Jepang, memanggil ketiga komandan kepercayaannya. Dikarenakan informasi penyerangannya telah bocor yang mana itu hanya diketahui oleh mereka bertiga dan juga Jenderal Li Ziman itu sendiri. Alhasil mereka bertiga pun dibunuh saat itu juga dengan sangat mudah. Sementara itu, Chen Zhen melihat seorang wanita bernama Ui Ui yang mengatakan kepada Kiki bahwa ia akan ikut dengan kekasihnya yang merupakan seorang jenderal Cina untuk bertemu dengan jenderal lainnya. Informasi tentang pertemuan dua jenderal itu membuat Jepang mempersiapkan aksi pembunuhan kepada mereka. Singkat cerita, pertemuan dua jenderal pun sedang berlangsung.
Mereka bernama Jenderal Zheng dan juga Jenderal Zhuo. Penentangan terhadap penjajah Jepang membuat kedua jenderal tersebut menjadi incaran. Setelah pertemuan itu selesai, mereka dikerumuni oleh para pengemis yang ternyata mereka adalah tentara Jepang yang sedang menyamar untuk melakukan pembunuhan kepada dua jenderal tersebut. Beruntung guys, Chen Zhen yang pada saat itu menggunakan kostum untuk penyamarannya berhasil menyelamatkan Jenderal Zheng. Sebelum pergi, Chen Zhen berpesan kepada Jenderal Zheng agar tidak bekerja sama dengan penjajah Jepang. Kemunculan Chen Zhen dengan topeng misteriusnya membuat tentara Jepang khawatir. Mereka pun segera mencari tahu dengan melakukan investigasi untuk menyelidiki siapa yang berada di balik topeng tersebut. Dengan cepat akhirnya berita manusia bertopeng itu pun tersebar luas karena membuat penjajah Jepang benar-benar khawatir. Mereka pun kembali berkumpul untuk membahas manusia bertopeng itu. Dan ternyata di sana juga ada Huang Lan dan Kiki yang merupakan mata-mata Jepang yang selama ini menyampar di klub malam milik Liu. Mereka berdua mencurigai Chen Zhen sebagai manusia bertopeng sehingga Jenderal Li Ziman pun memerintahkan mereka berdua untuk mengawasinya. Singkat cerita, saat Kiki berada di klub malam, ia pun mengajak Chen Zhen untuk jalan-jalan. Chen Zhen yang tidak menaruh curiga sedikit pun, ia pun membawa Kiki ke tempat keluarga dan teman-temannya. Di sana Kiki mulai mendapatkan informasi tentang Chen Zhen beserta keluarga juga teman-temannya. Bahkan, ia menemukan foto Chen Zhen saat bertugas di Perancis sebelumnya. Setelah itu mereka pun pulang dengan keadaan mabuk dan tanpa sengaja Kiki menjatuhkan sebuah pistol. Sehingga Chen Zhen pun mulai mencurigai identitas Kiki yang sebenarnya. Di markas penjajah Jepang, Jenderal Li Ziman dan anak buahnya merencanakan misi untuk mengambil artefak Cina secara simultan. Bersamaan dengan itu, Jenderal Li Ziman menerima surat dari pemerintah Jepang yang berisi nama-nama penentang yang begitu banyak dan harus mereka bunuh dalam jangka waktu 1 bulan. Keesokan harinya, berita tentang daftar nama yang akan menjadi incaran Jepang mulai tersebar. Sementara itu, tempat klub malam milik Liu kedatangan Jenderal Li Ziman beserta antek-anteknya. Di sana salah satu petinggi Jepang meminta salah satu pemandu wanita dan kemudian Kiki pun menghampirinya seolah tidak mengenal mereka. Di saat itu Kiki sengaja memancing amarah orang Jepang sehingga Chen Zhen pun menenangkan mereka. Ternyata Jenderal Li Ziman yang telah mengetahui tentang identitas Yuan yang saat ini dipakai untuk penyamaran Chen Zhen. Namun Chen Zhen dengan tenang meyakinkan Jenderal Li Ziman bahwa itu orang yang sama. Rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh Jepang digunakan untuk memancing manusia bertopeng keluar untuk menyelamatkan orang-orang yang akan mereka bunuh. Setelah itu, mereka pun bertaruh lebih banyak orang-orang yang terbunuh atau yang terselamatkan dengan negara sebagai taruhannya. Singkat cerita, penjajah Jepang mulai membabi buta, membantai satu persatu orang yang berada di daftarnya. Begitupun dengan Chen Zhen yang bergerak cepat menyelamatkan banyak orang incaran Jepang hanya dengan seorang diri. Di saat itu, Chen Zhen berhasil membunuh salah satu orang Jepang yang ternyata merupakan adik dari Jenderal Li Ziman. Akibat kekacauan yang diperbuat penjajah Jepang, rakyat Cina pun mulai bergerak untuk melakukan perlawanan dan berunjuk rasa menolak penjajahan dan pembunuhan yang sedang terjadi saat ini. Jenderal Li Ziman yang mengetahui tentang kematian adiknya sangat marah, sehingga membuat serangan terhadap Cina semakin brutal. Singkat cerita, Chen Zhen mengetahui identitas asli Kiki yang merupakan mata-mata Jepang. Ia meminta Kiki agar segera pergi dari Cina atau ia akan terbunuh olehnya. Tentu keputusan itu membuat Chen Zhen dan Kiki bersedih. Di perjalanan pulang, Chen Zhen dihadang oleh 2 mobil tentara Jepang. Sementara itu, Kiki yang tengah bersedih didatangi Jenderal Li Ziman dan anak buahnya dengan membawa ui-ui.
Di sana Ui Ui baru mengetahui bahwa sahabatnya Kiki adalah orang Jepang yang sudah bagian dari mereka. Jenderal Liziman yang telah mengetahui kedekatan mereka berdua memaksa Kiki untuk membunuh Ui Ui. Di lain sisi, Chen Zhen yang telah ditawan oleh tentara Jepang, ia kemudian disiksa habis-habisan tanpa sehelai kain pun. Mulai dari dicambuk, disetrum, dipukuli, dan lain sebagainya. Scenes beralih ke seorang polisi Cina bernama Huang Xiaolong yang sedang berpura-pura bertemu dengan Jenderal Liziman, di mana ia bertujuan untuk menghancurkan markas utama penjajah Jepang, guys. Akhirnya mereka pun berhasil menghancurkan markas Jepang sekaligus membunuh tentara yang mereka temui dan kemudian mereka pun pergi dari sana. Penyerangan itu akhirnya diketahui oleh Jenderal Liziman setelah salah satu anak buahnya melapor. Di saat itu Jenderal Liziman yang sedang melihat Chen Zhen disiksa memerintahkan anak buahnya untuk melepaskannya karena ia ingin bertarung dengannya sampai mati untuk membalaskan kematian ayahnya yang dulu dibunuh oleh Chen Zhen. Setelah penyerangan itu, Jenderal Liziman memerintahkan anak buahnya untuk membantai semua teman-teman juga keluarga Chen Zhen. Mereka telah mengetahui tempat keluarga Chen Zhen dan teman-temannya berkat informasi yang didapat dari Kiki sebelumnya. Mereka semua dibunuh dengan sadis kecuali adik Chen Zhen yang kemudian diperkaos salah satu tentara Jepang dan dibiarkan hidup. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong menemui adik Chen Zhen yang menangis sambil meratapi saudaranya yang sudah digantung tak bernyawa oleh tentara Jepang. Singkat cerita, Chen Zhen yang dilepaskan oleh Jenderal Liziman akhirnya sadar dari komanya. Di sana Huang Xiaolong yang menceritakan semua yang telah terjadi saat Chen Zhen koma, termasuk pembantaian kepada semua teman-temannya juga adiknya yang telah diperkaos oleh tentara Jepang. Sementara itu, para siswa yang berdemo akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Huang Xiaolong sebagai seorang polisi yang tidak ingin kehilangan harga dirinya, meminta kepada salah satu petinggi kepolisian yang berasal dari Inggris untuk melepaskan mereka. Selain itu, petinggi kepolisian tersebut juga bekerja sama dengan penjajah Jepang. Huang Xiaolong yang sudah muak dengan orang ini, ia pun membentak-bentaknya, bahkan mengusirnya dari negaranya sampai orang ini pun kena mental. Di lain sisi, Chen Zhen bertemu dengan Liu. Di sana Liu menceritakan tentang Jenderal Zheng yang telah diselamatkan oleh Chen Zhen sebelumnya, yang kini bergabung dengan pasukan Jepang dan berhasil mengalahkan pasukan Jenderal Zhuo. Karena itulah ia menjadi pesimis dan mengajak Chen Zhen untuk menyerah saja. Setelah itu Kiki datang menemui Liu dengan berpakaian seragam tentara Jepang yang tentu membuat Liu cukup terkejut melihat identitas aslinya. Ia meminta izin kepada Liu untuk membawa Chen Zhen, namun Liu tidak mengizinkannya dan tiba-tiba ledakan timah panas pun terlontar. Setelah itu Chen Zhen pergi untuk memenuhi permintaan Jenderal Liziman untuk bertarung sampai mati. Karena jika tidak, bisa saja membahayakan orang-orang Cina karena Jenderal Liziman telah mempersiapkan pasukan yang cukup besar. Sesampainya di sana, Jenderal Liziman membunuh teman Chen Zhen di hadapannya. Tak hanya itu guys, ia juga membunuh Kiki di sana karena dianggap sebagai pengkhianat. Setelah itu asisten Jenderal Liziman memancing kemarahan Chen Zhen dengan menceritakan tentang adiknya yang telah ia perkaos dan sengaja dibiarkan hidup. Hal itu membuat Chen Zhen auto ngamuk dan membantainya tanpa ampun sampai mati. Meskipun dikeroyok oleh ratusan orang, Chen Zhen tetap semangat dalam membantai para antek penjajah itu. Satu persatu Chen Zhen pun membantai mereka dengan keahlian kungfu Cina-nya, juga menggunakan sebuah ruyung. Setelah semua anak buahnya dibuat babak belur tak berdaya oleh Chen Zhen, Jenderal Liziman pun memerintahkan mereka untuk mundur. Dan kini tibalah saatnya Jenderal Liziman untuk bertarung one by one dengan Chen Zhen.
Di saat itu Chen Zhen terkena tendangan yang sangat keras di kepalanya sehingga ia pun tak sadarkan diri. Ia teringat akan teman-temannya yang berjuang bersama dan perjuangannya untuk mengakhiri penjajahan Jepang. Akhirnya Chen Zhen pun bangkit kembali guys. Chen Zhen lalu melepaskan bajunya yang bersimpuh darah. Lalu ia mulai mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan sang jenderal. Kini situasi pun berbalik. Chen Zhen kini bertubi-tubi menyerang sang jenderal dan membuatnya kewalahan. Dan pada akhirnya, Jenderal Li Ziman dibuat terkapar, bahkan tak sanggup lagi berdiri. Atas kemenangan itu, Chen Zhen mengeluarkan sebuah koin sebagai simbol kemenangannya atas taruhan yang dibuat Jenderal Li Ziman sebelumnya. Singkat cerita, Chen Zhen pun kembali menjadi manusia bertopeng yang siap melindungi pribumi Cina dari penindasan penjajahan yang berada di negaranya. Itulah alur cerita film Legend of the First, The Return of Chen Zhen yang dirilis tahun 2010 guys. Jika kalian suka dengan video ini, support kami dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan bagikanlah untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih telah menonton. Salam Trans 8 Dimensi.